Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami. Malam ini kita mau ngadain acara halal bihalal untuk pengurus RW 12 Villa Mutiara Bogor 1 Sektor 2. Nah, ini saya sudah sampai di depan. Nah, lokasinya di sini yang mau ada acaranya. Kita masuk ya. Ternyata sudah persiapan. Temanya kita acaranya di taman kita, guys. Alhamdulillah, pengurus sebagian sudah hadir di lokasi. Dan ini adalah prasmanannya, guys. Ada sate dan macam-macam, asik banget nih, guys. Pak Eko, dingin Pak Eko? Dingin. Oke, siap. Jadi di sini ada yang minum dingin, ada yang mau hangat juga ada. Asik sekali, tamannya sangat indah, guys. TGM RW 12 Taman Gerbang Mutiara, sarana bermain dan kreativitas beredukasi. Kepengurusan RW 12 periode 2020 sampai dengan 2025. Ini, guys, suasana sangat asik sekali. Dan sebagian pengurus ada yang duduk di luar. Adem sekali suasananya malam hari ini. Alhamdulillah, tadi sempat hujan sebentar, sekarang sudah cerah kembali. Suasananya asik sekali nih, guys. Ini gazebo-nya sangat menarik. Ini ada paling ganteng ini dia. Ini paling ganteng di tahun 2000. Iya, Pak RT. Sehat, Pak RT. Alhamdulillah. Mantap, Pak.
Pak RT. Karena di sini masih kosong, silahkan untuk merapat di saung kita. Ya, masuk sini Pak RT. Pak RT 9, Pak RT 4, Pak RT 1, RT 2, RT 9, Pak RW, para pengurus RW, ayo masuk juga, cukup nggak? Pak RT 9 belum masuk nih, belum gabung nih. Sini teh, cukup teh. Kalau baru berangkat. Ntar kalau udah makan di situ nggak dibagi lagi. Yang terhormat Bapak Ustadz Saifullah, yang terhormat Bapak RW 7 yang sudah hadir ya. Iya, yang terhormat Bapak RW 7 yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Hasanuddin ya Pak ya. Kemudian yang terhormat para ketua RT RW 12, yaitu Bapak Ketua RT 4 yaitu Pak Gurade, Bapak Ketua RT 6 Bapak Diki, yang terhormat Bapak Ketua RT 9 Bapak Taufik Hidayat, dan juga yang terhormat Bapak Habibi, perwakilan dari DKM Masjid Hashim bin Umar bin Al-Khattab, serta hadirin sekalian para pengurus RW 12 Villa Mutiara Bogor. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kenikmatan, sehingga kita masih bisa bersilaturahmi, serta kita masih bisa berkumpul bersama di tempat yang berbahagia ini yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Taman Gerbang Mutiara RW 12. Dan juga marilah sama-sama kita, oh ya, satu lagi yaitu khususnya pada malam hari ini acara kita yaitu acara halal bihalal ya, acara halal bihalal RW 12, yaitu sehubungan dengan memperingati Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah yang sudah kita lalui bersama. Hadirin yang berbahagia, sebagai umat manusia sudah selayaknya dalam kehidupan sehari-hari memiliki rasa khilaf dan juga rasa salah. Untuk itu dalam kesempatan yang berbahagia ini kami mengajak hadirin yang berbahagia untuk melapangkan dada, untuk membuka hati dengan rasa meminta maaf dan memberi maaf atas kesalahan di antara kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Bapak Ibu yang terhormat, selanjutnya saya selaku pembawa acara akan membacakan rangkaian acara pada kesempatan malam hari ini, yaitu barusan pembukaan yang sudah kami buka. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua RW 12 dan akan dilanjutkan dengan tausiah oleh Ustadz Saifullah yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian nanti akan ada doa penutup bersama Ustadz Habibi, dan kita lanjut dengan bersalam-salaman dan diakhiri dengan ramah tamah dan makan bersama yang sudah siap di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita awali acara kita malam hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami beri waktu kepada Ketua RW kita untuk memberikan sambutan pembuka kepada Bapak Ahmad Lutfi, Ketua RW 12. Kami persilakan. Biar kesannya nyantai Pak RW ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wasrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama saya hormati guru kita Ustadz Saifullah, yang saya hormati
kawan saya Pak RW 7 Pak Sanudin, yang saya hormati semua para ketua RT yang hadir di sini, yang belum hadir mungkin ada halangan, pas mungkin ada hujan sebagainya, kita maklumin mungkin, tapi semua kita undang semua. Alhamdulillah ya, dari ketua RT, ketua DKM, para kader, para tokoh masyarakat. Nah mungkin karena kondisi cuaca yang sedikit kemarin tadi baru hujan besar, jadi mungkin ada hambatan atau ada halangan, kita maklumin. Mungkin kita tunggu sebentar sejenak sembari acara berjalan. Wa syukurillah, pada malam ini biarpun tadi maghrib cobaannya agak sedikit besar hujan ya, sampai lari-lari menyelamatkan sound system, tapi alhamdulillah cuaca mendukung, kita bisa berjalan acara ini. Mudah-mudahan sampai selesai tidak ada gangguan apapun, cuaca cerah, amin amin rabbal alamin. Yang saya hormati semua bapak-bapak ibu, pada prinsipnya memang RW halal bihalal ini belakangan. Jadi dari awal kita lihat para RT sudah melakukan acara halal bihalal ya, RT 3, RT 4 dan sebagainya. Nah makanya RW belakangan ngambilnya, yaitu di ujung bulan Syawal. Ya, memang sengaja di akhir bulan Syawal supaya tidak terjadi bentrokan dengan RT-RT. Nah, jadi pertepatan saya hitung-hitung dah malam minggu aja Peko. Alhamdulillah pada malam ini terlaksana acara halal bihalal RW 12. Saya juga mengundang teman-teman saya dari 3 RW, RW 11 Pak Bambang, RW 7, RW 8 Pak Saman, perwakilan tapi belum hadir. Kita tunggu sejenak mungkin dalam perjalanan. Pada intinya saya sebagai ketua RW dan pengurus masih dalam bulan Syawal mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan dalam kepengurusan di RW 12 ya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita mulai nol lagi nih ya, kembali nol lagi ya PT ya, nol lagi Pertamina deh ya. Nah mudah-mudahan yang akan datang kita bisa RW dengan RT bisa terus bersinergi membangun wilayah RW 12, ditambah ya pendukung dari teman-teman kita dari RW-RW samping kita, RW tetangga kita yang pasti nggak mau pasti ada hubungan nanti dalam proses pembangunan. Makanya kita terus menjaga silaturahmi dengan RW-RW di sekeliling kita agar semua berjalan dengan baik. Jadi intinya mudah-mudahan silaturahmi ini pada malam ini ya, mudah-mudahan diridhoi Allah SWT, kita terus jaga silaturahmi kita, persaudaraan kita, biarpun yang ada di sini mudah-mudahan semua dikasih kesehatan sampai nanti kita tahun depan insya Allah kita ngadain lagi gitu loh ya, cuaca yang lebih bagus gitu, mungkin yang lebih besar lagi ya. Nah, dan mungkin mudah-mudahan dikasih dana lah, ada dananya untuk lebih besar lagi gitu. Nah itu aja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan ini ya. Jadi jangan apa ya, karena hujan lah ya, mohon maaf lah. Jadi sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan. Saya mohon maaf sebagai ketua RW. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RW atas sambutan pembukanya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah halal bihalal bersama guru kita Ustadz Saifullah SPD. Kepada Bapak Ustadz Saifullah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul Mukarramun, mobil khusus Sahibul Bait ini ya, Sahibul Hajat Bapak RW, Bapak Ahmad Lutfi dan Bu RW, Bapak-bapak RT serta jajarannya, walaupun hanya beberapa yang baru bisa hadir, yang lainnya sepertinya dalam perjalanan mungkin macet. Terima kasih kepada Bapak RW tetangga yang sudah ikut hadir. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala aydan fi ayatin ukhra, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika la ayatin lil alimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'amillah. Pada kesempatan di malam hari ini udaranya sekarang ini pas cerah. Kalau dibilang hujan tadi, kalau sekarang ini alhamdulillah cerah ini, ya, yang membuat kita ada. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan takdirnya, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bermuajahah, bersilaturahmi di Taman Gerbang Mutiara yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah masing-masing yang diniatkan dengan niat halal bihalal dan silaturahmi dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang mengandung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kehariban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Pak RW, Pak RT, RT, dalam rangka halal bihalal, ada halal lanjut dengan bihalal. Halal itu sebetulnya kalau semuanya bisa hadir, itu halal berarti saling saling membebaskan dari keterikatan apapun. Maka setelah Idul Fitri semuanya harus saling melepas daripada dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Makanya kita saling memaafkan dengan tujuan hati kita menjadi bebas, menjadi terlepas dari mungkin rasa bersalah, rasa berdosa. Ya, kita minta maaf sehingga kalimatnya adalah halal bihalal, saling melepaskan. Jadi plong to plong. Ya jadi bebas, saling membebaskan. Kita membebaskan sahabat kita, tetangga kita, saudara kita, ya, keluarga kita, semuanya juga saling membebaskan. Di dalam hati saling melapangkan, ya, melapangkan semuanya. Maka kalimatnya adalah halal bihalal, saling memaafkan. Tadi juga disampaikan oleh Pak Ketua RW, mohon maaf lahir dan batin, ya, karena minta maaf dari segi lahirnya juga dari batinnya, artinya dari kesalahan yang memang terlihat dan dari kesalahan yang tidak terlihat. Terkadang ketika kita berucap, ketika kita bertindak, sepertinya menurut kita biasa-biasa saja, tapi dari ucapan atau tingkah laku kita ternyata ada yang kesinggung. Maka kita minta maaf lahir dan batin, baik yang disengaja maupun yang tidak, yang kecil maupun yang besar. Bapak Ibu sekalian, merujuk pada ayat tadi di dalam surat Ar-Rum ayat 22, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa min ayatihi, dari tanda-tanda kebesarannya. Jadi ayat Allah itu ada dua, Pak. Ada ayat kauliyah, ada ayat kauniyah. Ayat kauliyah itu sudah jelas ada di Al-Qur'an, ya, yang ditulis sebagai firman Allah. Itu ayat-ayat kauliyah yang harus kita baca, yang harus kita pelajari, yang harus kita pergunakan sebagai pedoman hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi kita orang-orang yang beriman. Itu namanya ayat-ayat kauliyah. Seluruhnya ada yang namanya matahari, ada yang namanya bulan, ada bintang, ada planet. Itu semuanya sudah ada namanya, ya.
Itu tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, itu semuanya sudah ada namanya kan? Saya lihat nggak ada di sekitar kita satu benda pun yang nggak ada namanya. Pasti semuanya sudah ada namanya. Ada pintu, ada jendela, ada atap, ada genting, semuanya sudah ada namanya. Tinggal manusia yang sekarang ini menambahkan, ya, menambahkan dengan label-label yang baru, yang lebih modern tentunya. Tapi pada dasarnya semuanya memang sudah diberikan nama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diajarkan awalnya hanya kepada Nabi Adam. Malaikat saja tadinya nggak tahu nama-nama yang ada di sekitar kita. Ya, itu tadi wa min ayatihi. Makanya saya bilang kalau ada ayat yang sudah dimulai dengan wa min ayatihi, dari tanda-tanda keagungan Allah, berarti kita harus membahas sangat luas sekali. Salah satunya di situ waqtilafu alsinatikum wa alwanikum, perbedaan warna kulit dan bahasa. Coba Pak. Ya, perbedaan warna kulit dan bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Rum. Demikian pula di dalam surat Al-Hujurat. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami ciptakan kalian itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Di sini mungkin ada orang Sunda, sudah pasti banyak karena di Bogor. Ada orang Batak yang dari Sumatera, ada orang Padang, ada orang Betawi, ada orang Jawa, ada orang Bugis. Itu kan bersuku-suku. Dan Allah ciptakan bukan hanya bangsa Indonesia, tapi berbangsa-bangsa. Ya. Syu'uban wa qabaila. Jadi bahasa pun Allah yang ciptakan, bahasa dan warna kulit. Ya, jadi tidak kan seharusnya Pak, kalau kita ngikutin logika seharusnya karena semuanya berasal dari Adam dan Siti Hawa, seharusnya ke bawahnya sama, mancung-mancung, putih-putih, tinggi-tinggi, gede-gede gitu. Kenapa itu sebagian terjadi di Timur Tengah, di Arab dan di Eropa, di Belanda gitu ya. Tapi tidak terjadi di Asia. Di Asia kok kecil-kecil, hitam-hitam, pesek-pesek gitu ya. Kenapa? Karena perbedaan iklim dan makanan itu semuanya akan berpengaruh ternyata. Ya, jadi balik lagi bahwa Allah waqtilafu alsinatikum. Alsinatikum itu jamak min lisan. Lisan itu berarti bahasa. Ya, cara berbahasa. Ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, ada bahasa Belanda. Coba siapa yang menciptakan Pak? Termasuk di Indonesia Pak. Di Indonesia ada berapa macam bahasa? Ya. Jawa aja mungkin dari Jawa Timur, Jawa Tengah itu udah berbeda. Belum lagi masuk Jawa Barat, jelas berbeda. Jawa Tengah aja macam-macam bahasanya. Apalagi kalau kita sudah ketemu sama orang Madura yang katanya dekat dengan orang Jawa, tapi bahasanya jelas berbeda, itu sangat berbeda. Ya. Karena ini cerita sedikit, saya pernah sekolah di Riyadh dulu, ada masalah di kedutaan itu. Orang Madura kan sana banyak banget, yang pernah umroh mungkin akan menemukan itu. Ketika mereka berbahasa, bahasanya bahasa Madura, saya nggak ngerti bahasa Madura. Ya, saya dieliminasi menjadi orang Indonesia karena saya nggak ngerti bahasa mereka. Ini Indonesia, kata saya, iya betul ini Indonesia, tapi bukan bahasa Indonesia, ini bahasa Madura. Saya suruh translate, terjemahkan dari bahasa Madura ke bahasa Arab. Dari bahasa Madura ke bahasa Indonesia aja saya nggak ngerti, gitu ya. Apalagi langsung ke bahasa Arab karena bahasa Maduranya saya nggak ngerti. Ya, yang orang Jawa lah Pak Eko misalkan, orang Madura bicara belum tentu ngerti juga karena bahasanya berbeda. Pak Yana misalkan, ada orang Madura berbicara walaupun kelihatannya seperti orang Jawa, tapi mereka punya bahasa yang berbeda. Gitu. Nah, inilah keragaman, ya keragaman. Termasuk kita yang berada di sini. Ya, seharusnya ketika kita bersatu di dalam rumah satu RW 12 gitu ya Pak ya, berarti kita harus menerima konsekuensi keberagaman itu Pak. Ya betul Pak, perbedaan itu pasti ada karena nggak mungkin semuanya akan sama ya.
bentar lagi nih Pak, tahun politik ini. Udah pasti banyak yang berbeda ini. Jangankan se-RW, serumah aja suami istri bisa beda. Ya, yang satu PDI, yang satu PAN. Susah berantem itu. Padahal di dalam satu rumah, apalagi di dalam lingkungan, itu pasti terjadi. Tapi bagaimana kita sebagai orang yang dewasa yang diciptakan oleh Allah menyikapi perbedaan itu? Karena di ujung ayat ini adalah lita'arofu. Setelah Allah ciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa dengan warna kulit yang berbeda, dengan postur tubuh yang berbeda, bahasa yang berbeda, lita'arofu, agar menjadi harmoni. Harusnya menjadi harmonis. Thayyibah warabun ghafur, yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita tinggal di dalam, karena ketika saya pribadi ketika beli rumah itu bukan hanya beli rumah, tapi beli lingkungan, Pak. Kenapa? Karena di situ tempat tumbuh kembangnya anak-anak saya nanti. Berarti lingkungan saya harus baik, ya. Dan itu bisa dibina oleh kita, para orang tuanya, menciptakan lingkungan yang baik, yang kondusif. Hal itu tidak bisa terjadi kalau semuanya mempertahankan egoisnya masing-masing. Seperti bangunan tadi, maka kita semuanya harus bersinergi, semuanya harus harmoni sehingga harmonis. Ya. Sedikit lagi melanjutkan tentang ayat tadi, waqtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang mau belajar. Ya. Jadi untuk mengetahui itu semua gimana Pak? Ya kita harus belajar. Di masjid-masjid kita, di beberapa masjid, alhamdulillah baik Masjid Asim maupun Darussalam ada beberapa taklim, ya, yang bisa dihadiri oleh bapak-bapak yang memang niat untuk belajar. Belajar itu bukan hanya belajar tentang ayat-ayat tadi yang saya bilang, ayat-ayat qauliyah, baik itu yang ada di Al-Quran ataupun di kitab-kitab kan sudah tertulis Pak. Tapi yang terpenting adalah kesemuanya, baik ayat-ayat qauliyah maupun ayat-ayat kauniyah, ya, yang ada di alam ini, karena semuanya ini merupakan gambaran, merupakan pelajaran, ya, buat kita, karena semuanya adalah tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda keagungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya setelah halal bihalal ini mudah-mudahan akan terjalin silaturahmi yang lebih baik lagi, karena semuanya sudah saling menghalalkan, melepaskan keterikatan-keterikatan, kesalahan-kesalahan, kesalahpahaman di antara kita, baik yang kecil maupun yang besar, yang disengaja ataupun tidak. Yang jelas kita mulai dari lembaran yang baru lagi, tentunya kita memulai dengan hal yang baik. Ya, kita akan membangun hal yang baik dan mudah-mudahan menjadi sesuatu yang baik pula ke depannya. Agar apa yang kita cita-citakan, apa yang kita idam-idamkan, perumahan kita ini menjadi perumahan yang memang nyaman, ya, tentram buat kita, buat keluarga kita, buat anak-anak kita ini bisa tercapai. Alhamdulillah ini pun sudah ada taman yang bisa kita banggakan untuk bermain anak-anak kita di sini, dan kedepannya mudah-mudahan ada ide-ide baru, ya, bagaimana supaya anak-anak kita bisa tumbuh kembang dengan baik di tempat ini. Kita sebagai orang tua hanya bisa mengarahkan, ya, mengarahkan bagaimana supaya anak-anak kita bisa tumbuh kembang di sini dengan baik. Karena remajanya sudah mulai banyak, ya Pak. Remajanya sudah mulai banyak sekali, jadi harus betul-betul diarahkan dari apa namanya, gerakan remaja itu, Karang Taruna, ya, Karang Tarunanya sudah mulai harus diaktifkan, diarahkan, karena di Karang Taruna juga biasanya kalau di tempat yang lain ada juga pengajiannya Pak, ya, entah itu sebulan sekali atau 2 bulan. Yang jelas di situ ada siraman rohani supaya mereka juga terbentuk menjadi hal-hal yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, karena beberapa kali ini bapak-bapak ketemuan di tempat yang sama, tausiah yang sama tadi apa ya? Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Saifullah.
Jadi walaupun sudah ketemu beberapa kali, materinya juga mungkin sama atau ada mirip-mirip atau ada penambahan ya Pak Ustadz. Karena tadi yang seperti Pak Ustadz sampaikan, kita ini harus menjadi pembelajar, selalu belajar dan selalu belajar di sekeliling kita, tidak hanya di sekolah mungkin, tidak hanya di tempat pengajian, tapi di lingkungan sekitar kita juga. Ya, demikianlah. Semoga lingkungan kita seperti yang disampaikan Pak Ustadz tadi menjadi lingkungan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi tempat yang nyaman buat kita, keluarga kita, anak-anak cucu kita. Untuk itu semua kita mohon keikhlasan Pak Ustadz Habibi untuk memimpin doa kita pada malam hari ini. Pak Ustadz Habibi, silakan Pak Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala kita, hilangkan semua keresahan yang ada dalam hati dan jiwa kita. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan berkumpulnya kita di tempat ini bisa lebih menjalin tali persahabatan, tali persaudaraan di antara kita, sehingga banyak mendatangkan keberkahan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusratu syari'atik wa wasikil lahumma rabitataha wa adim muddaha wa hdiha subulaha wa mla'ha binurika alladhi la yahbu wasrah suduruha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahliha bi ma'rifatik wa amisna ala sahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas doa penutup pada acara halal bihalal malam hari ini. Selanjutnya Bapak-bapak kita bersalaman mengenalkan lagi katanya Pak RW dan juga Pak Ustadz Saifullah. Kemudian kita langsung menuju ke hidangan yang sudah disiapkan oleh Bu RW, Bu RT 4 dan juga tim. Silakan. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sini kali. Oh sini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Musik. Oke, silahkan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita menyantap hidangan yang sudah disiapkan. Iya, lanjut. Saya mau nyetel musik dulu. Ya, silakan Pak RW. Kemudiannya Kambing. Kalau ayam kabur. Bukan ayam, bukan kambing itu, Pak. Kambing. Ustaz makan di taman sini. Nah, kering sini. Try AWS database services with the AWS free tier. Our fully managed databases are purpose-built and designed. Oh iya, mahal. Acu masih ada tuh. Makin acu masih ada tuh. Saya kasih 5 lah masih ada tuh. Sama 1 dulu. Naik lagi. Panjang belakang. Dingin Pak? Dingin. Dingin. Kayaknya enak nih seger, Suka Pak. yang dingin-dingin nih Pak ya? Biar tambah adem hidup ini. Asik, asik. Ayo Pak Yana kita makan. Mangga Pak. Makan ya, kado aja ya. Sarapan. Ya Pak. Enggak udah ini aja cukup. Giliran saya. Kuat nggak? Jangan pakai motor baru dan. Tahu deh. Baru nih. Sekalian pulang. Belum pulang. Belum. Saya duluan ya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya atas nama RW 12 mengucapkan minal aidin wal faidin yang pada malam ini kita mengadakan halal bihalal di tempat TGM Taman Gerbang Tikila Mutiara. Kami mengundang para RT, para kader, dan para ketua DKM masjid beserta tokoh masyarakat. Alhamdulillah acara ini berjalan lancar. Tujuan kami yaitu tetap kita terjalin silaturahmi dengan para warga, terutama ketua RT dan para tokoh serta yang lainnya, agar kita dapat bersinergi dalam membangun lingkungan RW 12. Sekali lagi, saya atas nama RW 12 mengucapkan mohon maaf lahir batin. Semoga kita tetap terjalin persaudaraan sampai seterusnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.